saya ingin menjelaskan tentang PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia. Kriteria seorang individu atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26. Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20%. Untuk setiap penggunaan jenis pajak penghasilan pasal 26, ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Dan yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak, yakni penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan atau dividen, dan jatuh tempo yaitu bunga atau sewa atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, royalti, imbalan, jasa teknik, atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Yang keempat, lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri. Yang kelima, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak. Dan yang keenam, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Serta yang ketujuh, pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank resepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kedelapan, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.